Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Konekos, aplikasi manajemen kehidupan anak kos. Nah, aplikasi ini dirancang untuk membantu mahasiswa atau anak kos dalam mencatat pemasukan dan pengeluaran serta mengelola keuangan harian secara lebih praktis dan efisien. Adapun anggota kelompok kami yang pertama itu Darmayanti dengan NIM 04, kemudian saya sendiri Wodeza Ramadhani dengan NIM 16, lalu Muhammad Ihram Syaputra dengan NIM 26, Abdul Muiz Azizul Raiba dengan NIM 40, dan Upi Wiraningsi dengan NIM 054. Oke, langsung saja. Di sini ada latar belakang. Gaya hidup mandiri kini umum di kalangan mahasiswa dan pekerja muda yang tinggal jauh dari rumah. Hidup sebagai anak kos menuntut pengelolaan keuangan, konsumsi, dan logistik harian yang efisien. Namun, banyak yang belum memiliki sistem manajemen pribadi yang baik sehingga rentan pemborosan. Nah, Konekos ini hadir sebagai solusi aplikasi manajemen kehidupan anak kos dengan fitur pencatatan keuangan dan daftar belanja otomatis dalam satu aplikasi terpadu untuk membantu anak kos hidup lebih teratur, hemat, dan siap menghadapi tantangan mandiri. Nah, berdasarkan latar belakang tadi, di sini kita mengambil dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang aplikasi yang dapat membantu anak kos dalam mencatat dan mengelola pengeluaran harian dan mingguan. Kemudian yang kedua, bagaimana menyajikan laporan keuangan harian, bulanan, dan tahunan yang mudah dipahami dan berguna sebagai refleksi pengeluaran. Kemudian selanjutnya tujuan, yang pertama itu untuk membantu anak kos dalam mengatur keuangan, khususnya dalam mencatat dan memantau pengeluaran harian dan bulanan seperti biaya makan, uang kos, pulsa, dan kebutuhan lainnya. Kemudian yang kedua, untuk membantu anak kos melakukan refleksi keuangan pribadi dengan melihat kategori pengeluaran terbesar, tren pengeluaran harian, dan perbandingan antar bulan. Selanjutnya, hasil survei dan observasi. Di sini kami sudah melakukan survei menggunakan Google Form yang dimana itu terdiri dari 17 responden. Di sini kita melakukan surveinya pada tanggal 1 Juli 2025. Nah, berdasarkan hasil surveinya, di sini terdapat beberapa aspek. Yang pertama itu aspek pengeluaran terbanyak, di mana hasil responnya itu pengeluaran terbanyaknya itu 100% untuk makan, kemudian 58,8% untuk uang kos dan kebutuhan, lalu 52,9% untuk pulsa, 41,2% untuk hiburan, 35,3% untuk transportasi, dan 5,9% untuk laundry. Kemudian aspek yang kedua, kebiasaan mencatat. Di sini hasil responnya itu 5,9% selalu mencatat, kemudian 35,3% tidak pernah mencatat, dan sisanya itu kadang atau jarang-jarang. Lalu aspek yang ketiga ada cara mencatat. Hasil responnya itu 29,4% menggunakan buku, 23,5% menggunakan aplikasi, 35,3% tidak mencatat, dan sisanya itu menggunakan HP atau diperkirakan. Lalu aspek yang berikutnya itu alasan tidak mencatatnya, hasil responnya ada 47,1% itu yang lupa, kemudian 29,4% yang merasa ribet, kemudian sisanya itu malas, tidak tahu, dan merasa tidak perlu. Lalu aspek yang terakhir itu ada pentingnya mencatat. Hasil responnya 23,5% merasa sangat penting, lalu 47,1% merasa penting, dan sisanya biasa saja. Nah, berdasarkan hasil survei dan observasi tadi, di sini dapat dilihat kebutuhan pengguna itu yang pertama, fitur pencatatan pengeluaran yang mudah dan tidak ribet. Kemudian yang kedua, laporan pengeluaran yang menarik, ringkas, dan mudah dimengerti. Dan yang ketiga itu integrasi semua fitur dalam satu aplikasi ringan tanpa perlu menggunakan banyak aplikasi terpisah. Oke, baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini terima kasih. Saya Darmayanti dengan NIM F1G1230004. Sini saya akan menjelaskan terkait analisis tugas. Dari aplikasinya itu ada beranda dan ringkasan keuangan, di mana pengguna dapat melihat ringkasan pemasukan dan pengeluaran harian, mingguan, bulanan, ataupun tahunan. Kemudian ada fitur tambah transaksi. Di sini pengguna dapat mencatat pemasukan, misalnya uang saku, atau pengeluaran, misalnya itu untuk makan dan pulsa. Kemudian fitur berikutnya itu ada
cari pengeluaran per kategori, di situ pengguna dapat mencari data pengeluaran berdasarkan kategori seperti makanan atau transportasi. Kemudian fitur berikutnya itu ada download laporan. Berdasarkan hasil pencarian per kategorinya itu, kita bisa mengeluarkan laporan yang bisa diunduh dalam format file PDF atau CSV. Kemudian berikutnya itu ada lihat grafik keuangan. Di sini pengguna melihat grafik batang ataupun lengkap untuk menganalisis pola keuangan secara visual. Nah, adapun use case-nya di sini, pertama, user dapat mengakses halaman beranda. Kemudian pada halaman beranda ini, user langsung melihat catatan pengeluaran harian. Kemudian pada halaman beranda di sini juga user dapat melihat catatan mingguan atau melihat catatan bulanan dan tahunan. Kemudian user dapat mengakses halaman transaksi, di mana user dapat melakukan pembuatan transaksi pemasukan atau membuat transaksi pengeluaran. Kemudian di sini user juga dapat melakukan pencarian pengeluaran berdasarkan kategori. Lalu setelah melakukan pencarian per kategori, user dapat mendownload hasil laporan pengeluarannya. Kemudian yang terakhir itu user dapat melihat grafik keuangan. Mungkin itu saja materi yang saya jelaskan, saya kembalikan ke teman saya selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih. Lanjut, di sini kita masuk pada struktur navigasi aplikasinya. Nah, pertama kita masuk pada halaman utama yang di beranda itu menampilkan saldo, pemasukan, pengeluaran, dan transaksi. Lalu pada navigasi kami mengambil 4 ikon. Nah, masing-masing ikon itu ada, ikon pertama ada kembali ke beranda, lalu ikon kedua halaman pengeluaran, filter kategori, dan download sekaligus. Lalu ikon ketiga ada tambah transaksi, pemasukan atau pengeluaran, dan ikon keempat ada grafik keuangan. Nah, lalu ada fitur tambahan yaitu fitur waktu. Jadi ada harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Akses cepat juga langsung ke detail transaksi. Oke, next. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait antarmuka desain wireframe. Nah, jadi untuk aplikasi keuangan kita ini, kita tidak hanya melihat gambarnya, kita akan menyelami mengapa desain ini dibuat seperti ini. Nah, dengan menggunakan prinsip human computer interaction, aplikasi ini dibuat secara intuitif yang bisa mudah digunakan oleh siapa saja. Oke, jadi kita fokus dulu pada beranda. Pada halaman beranda di sini itu kan tempatnya awalnya kita user pertama kali bertemu dengan aplikasi. Jadi kami tidak membuatnya bertele-tele. Di sini kami langsung memasukkan inti dari aplikasinya. Langsung kita masukkan total saldo, ada ringkasan pemasukan dan pengeluaran, lalu ada catatan keuangan terbaru, ya gitu. Jadi desainnya yang bersih dan minimalis juga mengurangi kognitif, sehingga pengguna bisa fokus pada data-data yang penting saja. Nah, untuk pada wireframe selanjutnya itu ada alur tambah transaksi. Nah, di situ ada alurnya ya dari awal, opsi tambah. Nah, salah satu akses terpentingnya itu dia mencatat transaksi. Jadi kami memecahnya menjadi alur yang sangat jelas. Nah, pilihannya di situ sangat jelas, ada pengguna menekan tombol tambah. Jadi mereka dihadapkan pada dua pilihan jelas, ada tambah pemasukan dan juga ada tambah pengeluaran. Nah, jadi desain ini mencegah pengguna dari kebingungan. Nah, di situ kami membuat tombol, ada ikon plus dan ikon minus untuk memperkuat makna dari setiap pilihan. Nah, jadi lalu pada tambah pemasukan, layarnya juga sangat sederhana, hanya satu kolom isian. Ya. Untuk tambah pengeluaran, nah, di sini kami menambah satu langkah krusial, pilih kategori. Nah, ini adalah keputusan desain yang disengaja. Jadi menurut prinsip HCI, kita menstrukturkan data sejak awal dengan kategori. Jadi akan memberikan nilai jangka panjang yang jauh lebih besar. Jadi ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam nanti, seperti yang akan kita lihat. Oke, next. Nah, untuk selanjutnya ada wireframe yang melihat riwayat dan analisisnya. Nah, itu pada navigasi yang ketiga kali. Nah, jadi data yang sudah dimasukkan tadi yang kita telah isi itu harus mudah diakses dan dipahami. Nah, di dalamnya ada beberapa konsep yaitu konsistensi desain. Nah, jadi halaman pengeluaran menggunakan tata letak daftar yang konsisten dengan beranda.
Lalu memberi pengguna kontrol. Ada fitur pencarian bar di situ, ada cari kategori yang sangat fleksibel, jadi pengguna dapat dengan cepat menemukan apa yang mereka cari tanpa harus scroll gitu. Nah, lalu ada filtering dan sebagainya, ada pencarian disajikan dengan jelas bahwa aksi mereka mencari makanan di situ, misalnya user mengetik makanan langsung tergenerate oleh sistemnya menampilkan hanya hanya menampilkan apa yang dicari seperti makanan gitu. Nah, di situ juga ada tombol unduh, ikon unduh memberikan user control dan kebebasan untuk memungkinkan mereka mengekspor data untuk keperluan lainnya. Oke, lalu yang terakhir ada wireframe grafik. Nah, jadi pada wireframe grafik, grafik batang di sini kita gunakan, sebenarnya kita akan gunakan grafik batang di situ secara visual yang menampilkan tren pemasukan, pengeluaran dan pemasukan. Lalu di situ juga ada tombol untuk hariannya, ada harian, bulanan, tahunan, ya, yang memberikan pengguna kontrol penuh atas rentang waktu yang ingin mereka analisis. Oke, mungkin itu saja cukup untuk desain wireframe. Selanjutnya kita untuk membahas lebih lanjutnya, kita akan membahas terkait prototype yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan antarmuka desain mockup. Di sini kita bisa melihat ada halaman beranda yang bentuknya seperti ini. Sini ada sambutan seperti ini, dan sini ada total saldo yang kita miliki sekarang. Di sini ada jumlah pemasukan dan pengeluaran. Di sini kita bisa melihat catatan keuangan kita secara singkat. Kita bisa memilih tab daily atau harian, weekly mingguan, atau monthly bulanan. Ini juga ada pengeluaran yang sudah kita keluarkan selama ini secara singkat. Dan di sini ada halaman tambah transaksi, di mana kita bisa menambah pemasukan dan menambah pengeluaran. Setelahnya ada tambah pemasukan, dan setelahnya juga ada tambah pengeluaran dengan memilih kategorinya juga. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang prototipenya. Baik, untuk prototipenya itu seperti ini. Seperti ini untuk halaman berandanya. Kita bisa memilih daily atau harian, mingguan, atau bulanan. Ini dia akan menampilkan pengeluaran kita berdasarkan tab yang kita pilih ini. Dan selanjutnya ada halaman pengeluaran. Ini kita bisa melihat catatan keuangan kita selama ini. Dan kita bisa mencari sesuai kategorinya. Di sini kita mencari makanan, maka dia akan memunculkan pengeluaran yang berdasarkan kategorinya. Dan juga di sini ada tabel grafik, di mana kita bisa melihat pemasukan dan pengeluaran kita berdasarkan harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Kita melihat grafik ini. Dan juga di sini ada tombol tambah, itu tombol untuk menambahkan pemasukan atau pengeluaran. Nah, untuk seperti ini, jika kita tambah, maka kita akan dialihkan kembali ke halaman beranda. Dan ketika kita ingin menambahkan pengeluaran, ketika kita sudah mengisi jumlahnya dan mengisi kategorinya, maka kita akan dikembalikan ke halaman pengeluaran. Sekian dari saya. Saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan prinsip dan justifikasi desain antar muka dari aplikasi Connectcos. Yang pertama itu ada prinsip desain dari aplikasi yang digunakan. Yang pertama itu terdapat warna cerah dan modern, di mana di sini aplikasi kami menggunakan warna biru atau hijau toska untuk di mana memberikan kesan tenang, dan kemudian dengan dikombinasikan dengan warna aksen yang lebih cerah, yaitu seperti warna kuning atau orange, yang di mana untuk menarik perhatian untuk pengguna di saat
melakukan tombol aksi. Kemudian yang kedua yaitu icon dan tombol konsisten, di mana aplikasi kami ini menggunakan icon dari satu set yang sama, yaitu misalnya material icons dengan gaya tombol yang seragam, yaitu seperti sudut membulat, kemudian ukuran dan efek bayangan. Terus yang ketiga itu ada tipografi yang sederhana dan tertekstur, di mana aplikasi kami ini menggunakan font modern yaitu Poppins dan Inter dengan ukuran yang berbeda untuk judul, subjudul, dan isi, yang dimana agar mudah pengguna untuk mengetahui dari setiap dari aplikasi kami. Terus yang selanjutnya itu adalah justifikasi desain antarmuka dari aplikasi kami, yaitu yang pertama ada navigasi berada di bawah, di mana navigasi kami ini tuh untuk memudahkan dijangkau oleh ibu jari pengguna dengan di mana sesuai dengan prinsip dari ergonomi dan hukum Fitch. Terus yang kedua itu adalah grafik pada halaman khusus, di mana aplikasi kami ini tuh digunakan untuk mengurangi beban kognitif yang berada pada fokus info ringkas, halaman grafik untuk analisis data detail. Nah, terus yang ketiga itu adalah terus yang ketiga adalah filter waktu dan kategori. Nah, di mana aplikasi kami ini itu terdapat di mana untuk membantu pengguna, yaitu menjawab seperti kapan dan untuk apa aplikasi atau untuk apa uang itu pada saat digunakan. Nah, yang terakhir yaitu ada kemudahan penggunaan, di mana desain aplikasi kami itu mendukung kemudahan penggunaan atau usability yang melalui beberapa cara, itu seperti alurnya yang sederhana, terus kemudian tampilannya visual itu yang terstruktur, kemudian ada feedback instan saat interaksi, dan yang terakhir itu ada pola desain yang familiar dan intuitif. Selanjutnya itu di aplikasi kami itu terdapat ada uji coba pengguna, yang dimana uji coba pengguna ini dilakukan terhadap 2 mahasiswa, yang dimana dari program studi ilmu komputer, di mana pengujian ini dilakukan yaitu untuk menilai seberapa jauh mana desain yang kami buat itu dapat dipahami dan digunakan dengan nyaman oleh pengguna saat nyata, yaitu yang pertama itu kita terdapat 2 mahasiswa, itu yang pertama ada mahasiswa yang bernama Yayan Gisna Yudasti, di mana mahasiswa Yayan Gisna Yudasti ini dia memberikan umpan yaitu dengan menambahkan pengeluaran harian, dan tampilannya itu si pengguna mahasiswa ini sangat mudah dimengerti, namun pada saat dia ingin mencari pengeluaran berdasarkan kategori, tampilannya itu agak kurang jelas. Nah, sehingga si pengguna Yayan Gisna Yudasti ini memberikan solusi di mana atau memberikan saran di mana harus perlu menambahkan label atau contoh kategori agar pengguna itu tahu itu harus mengetik apa. Terus yang selanjutnya itu adalah uji pengguna yang bernama Muhammad Safril, di mana si pengguna ini pada saat mencoba aplikasinya itu berguna, dia langsung mencoba mencatat pemasukan dan pengeluaran dari yang ia ketik. Nah, pada saat selesai dia melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran, nah pada saat dia ingin mencoba untuk mendownload hasil laporannya, nah si pengguna Muhammad Safril ini dia tidak tahu file mana yang tersimpan pada saat dia ingin mendownload laporan tersebut, sehingga si pengguna mahasiswa ini memberikan saran di mana bahwa akan lebih baik jika kalau setelah ingin mendownload laporan tersebut, maka harus menambahkan fitur baru, yaitu memunculkan notifikasi atau pilihan lokasi penyimpanan. Nah, mungkin itu saja. Adapun kesimpulan dan saran dari aplikasi kami, yaitu di mana proyek ini menghasilkan prototipe aplikasi Connect Kos, yaitu di mana aplikasinya manajemen kehidupan anak kos yang berbasis mobile dengan fitur
utama yaitu berupa pencatatan pemasukan dan pengeluaran, kemudian pencarian berdasarkan kategori, terus kemudian laporan keuangan dalam format unduh, serta visualisasi grafik keuangan di mana seluruh tampilan dan navigasi yang dirancang berdasarkan prinsip interaksi manusia dan komputer dengan memperhatikan aspek usability, efisiensi navigasi, dan kesesuaian kebutuhan pengguna oleh anak kos. Nah, adapun ke depannya, aplikasi ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan fitur tambahan seperti pengingat otomatis untuk pembayaran dan pengeluaran rutin, kemudian sinkronisasi dengan akun keuangan digital, serta notifikasi pintar berbasis waktu dan lokasi. Terus dengan pengembangan lanjutan, yaitu Konekos mungkin diharapkan dapat mampu menjadi solusi pembantu bagi mahasiswa dan anak kos dalam mengelola keuangan serta kebutuhan harian secara praktis, rapi, dan efisien. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.